Halo teman-teman, tindakan Baim Wong untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau HAKI atas brand Citayam Fashion Week menuai kecaman netizen. Namun, tak lama setelah netizen dan sejumlah publik figur seperti Ernest Prakarsa mengkritisi keputusan tersebut, Baim Wong langsung memberikan jawaban. Seperti yang diberitakan banyak media sebelumnya, komika dan sutradara Ernest Prakasa mengkritik keputusan sejumlah pihak, yakni Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven melalui perusahaan PT Tiger Wong Entertainment dan influencer Indigo Aditya Nugroho untuk mendaftarkan Citayam Fashion Week ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual atau PDKI. Ernest Prakasa di Twitter berkicau, daftarin open mic ke HAKI, daftarin roasting ke HAKI, daftarin Citayam Fashion Week ke HAKI. Serakah banget jadi manusia. Namun, hanya berselang 1 hari, Baim Wong langsung memberikan jawaban terhadap tudingan tersebut. Nah, berikut ini merupakan poin per poin jawaban Baim Wong atas tudingan publik tersebut. 1. Baim tidak mau Citayam Fashion Week jadi acara musiman semata, viral sesaat, lalu bubar. Di dalam pernyataannya, Baim Wong berujar, Citayam Fashion Week ini bukan milik saya. Ini milik mereka semua. Ini milik Indonesia. Saya hanyalah orang yang punya visi menjadikan Citayam Fashion Week sebagai ajang untuk membuat tren ini menjadi wadah yang legal dan gak musiman. Dan yang paling penting, bisa memajukan fashion Indonesia di mata dunia. 2. Karena dukungan istrinya, Paula Verhoeven, yang juga merupakan model yang sudah go internasional. Baim melanjutkan, kenapa saya tergerak? Berawal semua ini karena istri saya, karena dia mengerti dunia fashion. Dan dia melihat Citayam Fashion Week ini adalah gerakan di mana orang-orang sudah memperdulikan fashion. Dan ternyata di Indonesia, fashion itu nggak harus mahal, dan mereka bangga memakainya. Kebanggaan itu adalah achievement yang penting, dan itu harus dibudidayakan. 3. Butuh biaya untuk menjadikan Citayam Fashion Week jadi besar. Baim Wong mengatakan, orang-orang dengan mimpi besar harus membantu para remaja Citayam Fashion Week. Karena menurut Baim, semua butuh biaya. Orang-orang dengan mimpi yang besar yang harus membantu mereka, bukan karena kepentingan bisa dapat berapa, tapi visinya itu mau dibawa sejauh apa. Dan sejauh apa kita percaya dengan tujuan itu, dan tujuan itu untuk kesejahteraan siapa, dan apakah ada manfaatnya untuk orang banyak? Terlalu banyak resiko ketika kita mempunyai cita-cita atau tujuan yang besar, karena membuat sesuatu menjadi besar pastilah memerlukan biaya. Dan saya pun bilang ini kepada mereka semua, yaitu Bonge, Roy, Korma, dan JJ waktu itu lagi sakit, tapi saya sudah undang juga, ujar Baim, persis sehari sebelum berita ini ada. Hasil dari sini saya belum tahu ada atau enggak, tapi kalaupun ada itu akan jadi milik kalian juga. Dan bukan cuma itu, ingat, ada nama Citayam di depannya. Ini juga milik mereka. Ini benar-benar milik Indonesia. Dengan tangan kalian, dalam kurung, Bonge, Roy, JJ, dan Korma, kalian bangun Citayam menjadi daerah yang hebat dengan uang ini. Saya hanyalah bagian dari kalian untuk bisa meraih mimpi ini. Saya hanya butuh kepercayaan kalian, ujar Baim. 4. Baim sudah akui, ajak Bonge dan kawan-kawan untuk bicara. Baim melanjutkan, dan alhamdulillah semua kejadian ini track recordnya ada. Insya Allah saya nggak mengada-ada. Kalian boleh langsung menanyakan ke pihak yang bersangkutan. Kapan saya pertama kali hubungi Bonge?
Kapan saya mendaftarkan haki? Kapan saya berbicara dengan semua orang yang berhubungan dengan Citayam Fashion Week? 5. Sudah minta izin menteri. Baim mengatakan dirinya juga sudah izin ke menteri untuk memindahkan Citayam Fashion Week ke tempat yang lebih layak. Namun tidak disebut siapa menteri yang ia minta izin. Kapan saya minta izin Pak Menteri untuk memindahkan Citayam Fashion Week ke tempat lebih layak? Kapan saya minta izin di Ruth Sarinah menjaga-jaga kalau suatu saat mereka nggak boleh di duku atas karena keadaan sekarang terlalu ramai? Semua itu saya lakuin bukan untuk kepentingan pribadi. Tujuan besarnya lebih untuk kalian, lebih untuk Indonesia, ujar Baim. 6. Baim minta maaf jika sudah meresahkan. Di akhir pernyataannya, Baim meminta maaf jika apa yang dia lakukan dinilai meresahkan. Baim berujar, kalau kalian mempunyai rasa yang sama, mungkin kalian melakukan hal yang sama dengan saya. Selalu berpikir bagaimana menjadikan Indonesia lebih maju. Gak pernah mau terima kalau Indonesia kalah sama luar negeri. Selalu berpikiran, Indonesia pasti bisa lebih hebat. Tetapi maaf kalau jadi meresahkan kalian. Insya Allah tujuan kita sama, semua untuk kalian. Selalu sayang kalian semua, ujar Baim. Itulah jawaban dari Baim Wong. Nah, bagaimana pendapat teman-teman semua? Jika untuk Indonesia, dan tentunya wabil khusus untuk memajukan anak-anak marginal dari sekitaran Citayam, Bojonggede dan Depok, yang merupakan pelopor kegiatan ini pada awalnya, pemilik sah dari fenomena yang viral ini, kenapa tidak? Kita tentunya harus turut mengawal hal ini. Jadi, bagi kita sebagai warganet, kita lebih baik bersikap wait and see dan berharap serta berdoa agar harapan dan cita-cita dari Kak Baim dan Kak Paula seperti yang dikemukakan tadi berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apa. Setuju? Yuk kita kawal. Indonesia style. Halo, Very good, nice, beautiful, good. Nice, nice, bro. Semangat.